Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Kejutan Long Hao Chen benar-benar mencapai tingkat yang intens. Dia baru saja memanfaatkan kekuatan Arya Dewi Cahaya. Setiap serangannya menyatu sempurna dengan esensi cahayanya. Dengan bertanya pada dirinya sendiri, dia mencapai kesimpulan bahwa niat pedangnya seharusnya tidak jauh dari level pengguna pedang suci Ye Wuxiang sebelumnya. Hanya budidayanya yang kurang dibandingkan. Tapi sebagai dewa pilihan, penggunaan esensi cahayanya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ye Wuxiang. Namun dia masih belum berhasil menembus pertahanan Ksatria Jangkung ini. Dan Long Hao Chen merasa sampai sekarang, Ksatria Jangkung ini belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Setelah berusaha sekuat tenaga pada dua serangan terakhirnya, Long Hao Chen sedikit terengah-engah. Namun dia tidak putus asa karena hal itu. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengangkat pedangnya di kedua sisi. Kilatan di matanya menjadi lebih lembut. Cahaya yang mirip dengan sinar matahari bersinar dari punggungnya, berkembang dengan intensitas tinggi. Kemegahannya begitu kuat sehingga siapapun yang hadir di tempat latihan tidak berani melihatnya secara langsung. Cahaya seperti matahari ini muncul dari tubuh Long Hao Chen, seiring sikapnya yang mengesankan terus meningkat. Tampaknya hanya butuh waktu beberapa napas untuk api putih yang mengelilingi tubuh Long Hao Chen menebal. Mereka kemudian melekat pada tubuhnya, dan akhirnya mengubah seluruh Glorious Holy Armor menjadi putih. Ini adalah teknik keturunan dewa. Di tangan Long Hao Chen, kedua pedang berat itu mulai berubah warna. Arya Dewi Cahaya di tangan kanannya ditutupi oleh lapisan tipis cahaya keemasan. Dengan sedih pecah menjadi potongan-potongan kecil, dan meledak dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Dan di tengah kemegahan ini, warna oranye yang mencolok bersinar. Dan di sisi lain, Blue Rain, Hibiscus of Light bersinar dalam cahaya yang berbeda. Saat warna biru dan emas asli lenyap, ia meledak dengan warna biru kehijauan yang penuh dengan nafas kehidupan. Warnanya memang biru kehijauan, berkilau seperti kuncup yang baru lahir. Dalam sekejap, itu menelan seluruh pedang berat itu dalam aura yang penuh kehidupan. Itu membentuk kontras dengan cahaya oranye keemasan yang angkuh dan suci yang mulai muncul di sampingnya. Adapun Long Hao Chen sendiri, dia menutup kedua matanya, saat rambut emasnya tiba-tiba menjadi putih, memberikan perasaan kesucian. Bahkan ksatria yang kuat dan tinggi itu hanya mendengar tentang teknik keturunan dewa dan tidak lebih dari itu. Teknik keturunan dewa itu sendiri adalah mantra terlarang yang sangat kuat, memungkinkan seseorang meminjam kekuatan dewa sejati untuk memperkuat dirinya sendiri. Ksatria Jangkung itu bahkan tidak mengerti apakah itu dilepaskan oleh peri cahaya Long Hao Chen atau orang itu sendiri, tapi tanpa ragu, dia saat ini menggunakan kekuatan yang sangat kuat. Seperti yang bisa dilihat bahwa armor suci agung di Long Hao Chen mulai ditutupi oleh sejumlah besar retakan. Peralatan agung ini sudah tidak mampu menahan energi spiritual kuat yang dilepaskan oleh Long Hao Chen, dan sebenarnya mulai berantakan. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Long Hao Chen sudah mendekati tepi langkah ke-9, dan yang lebih menakutkan, Ksatria Jangkung itu mengakui, bahwa di bawah pengaruh teknik keturunan dewa, dua pedang berat di tangan lawannya mulai menunjukkan kekuatan yang paling mendasar. Arya Dewi Cahaya memancarkan karakteristik kilau mengkilap dari tingkat epik, itu memiliki kilau oranye, eksklusif untuk epic tier. Dan Blue Rain, kilau hijau Hibiscus of Light juga berada pada tingkat epik, tetapi atribut gabungan tampaknya menghasilkan variasi dari tingkat epik asli. Bisa dibilang kedua senjata ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Bahkan seorang ksatria tingkat ke-8 belum tentu bisa menggunakan salah satu dari mereka dengan kemegahan penuhnya. Tapi saat ini, Long Hao Chen sepertinya sudah memegang kendali penuh atas mereka. Niat pedang yang besar dan menakutkan menutupi seluruh tempat latihan. Tanpa ragu, tidak ada pilihan lain, Long Hao Chen saat ini telah memasuki kondisi pertempuran paling kuatnya. Setelah melalui serangkaian serangan penyelidik, Long Hao Chen memiliki kepastian mutlak bahwa kekuatan ksatria ini melampaui kekuatannya sejauh ini, dan jika pertempuran terus berlanjut, bahkan dengan cadangan Yating, kecepatan konsumsi energi spiritualnya sendiri pasti akan melebihi musuhnya sejauh ini. Apalagi lawannya ini belum menunjukkan kekuatan penuhnya.
Oleh karena itu, Long Hao Chen hanya memiliki satu cara tersisa untuk memenangkan pertempuran ini, dan itu adalah mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan, menggunakan kekuatan terbesarnya untuk berjuang demi kemenangan. Dia tidak bisa kalah. Kalah berarti reuninya dengan rekan-rekannya akan tertunda lebih jauh lagi, dimundurkan sedemikian rupa sehingga terasa seperti selamanya. Tidak peduli apa, dia harus berusaha sekuat tenaga. Dapat dikatakan bahwa pada saat kedua pedang berat itu bersinar dengan kilatan milik senjata tingkat epik, kekuatan ekstra yang dia peroleh selama 1,5 tahun terakhir langsung terlihat sepenuhnya. Tingkat epik Arya Dewi Cahaya dikenal oleh Long Hao Chen. Pada pedang suci ini terdapat segel yang setelah dibuka akan mengeluarkan kekuatan aslinya, namun bahkan dengan kekuatan Long Hao Chen saat ini, membiarkannya memulihkan seluruh kemegahannya masih mustahil. Tapi Blue Rain, Hibiscus of Light, memberi Long Hao Chen kegembiraan yang tak terduga. Dia tidak berpikir bahwa setelah dipelihara terus-menerus, setelah menerima dorongan dari teknik keturunan dewa, pedang atribut ganda ini akan benar-benar berevolusi ke tingkat seperti itu dan secara tak terduga memancarkan cahaya yang eksklusif untuk tingkat epik. Aura penuh gengsi dan aura penuh nafas kehidupan, memiliki dua senjata epik tier yang berbeda. Bagi Retribution Knight, merupakan artileri berat tertinggi. Adapun keturunan dewa, sebenarnya bukanlah teknik Long Hao Chen atau Yating, melainkan sebuah teknik fusi yang mungkin bisa dikatakan lahir dari perpaduan antara tungku spiritual. Setelah evolusi dan fusi yang berkelanjutan, kekuatan Yating terus berkembang, dan fisiknya terus mengalami banyak perubahan, karena ia dipengaruhi oleh fisik Long Hao Chen sebagai dewa pilihan. Meditasi mendalam selama 1 tahun membantu menyelaraskan perubahan-perubahan ini secara maksimal, sehingga mengarah pada perolehan kemampuan mereka untuk menggunakan teknik keturunan dewa. Tentu saja, dengan tingkat kekuatan mereka saat ini, teknik keturunan dewa hanya akan bertahan untuk satu serangan. Tapi tanpa diragukan lagi, serangan ini akan mencapai tingkat langkah ke-9. Ksatria jangkung itu mengayunkan lengan kanannya, melemparkan perisainya ke samping. Kilau oranye yang kuat bersinar di tangan kanannya. Apa yang menggantikan perisai menaranya secara tak terduga adalah sebuah perisai yang panjangnya hanya 1/3 meter. Sangat jelas, dia tidak bisa terus menghindari penggunaan asetnya di depan keadaan Long Hao Chen saat ini. Perisai yang tampak mengesankan di tangannya berada di tingkat epik. Membungkuk dan menarik perhatian Hao Chen, ksatria jangkung itu melakukan gerakan sederhana, tapi tiba-tiba diikuti oleh transformasi warna api emas murni di tubuhnya. Warna biru mistis muncul dari tubuhnya, dan warna biru keemasan tampak menyatu dengan perisai berwarna oranye sehingga tirai cahaya muncul di depannya. Cakupan tirai cahayanya tidak terlalu besar, hanya ksatria jangkung yang dilindungi oleh tirai tersebut. Setelah mengeluarkan perisainya, ksatria jangkung itu hampir tampak seperti patung, karena seluruh auranya menjadi satu dengan perisai itu. Long Hao Chen mulai bergerak, kekuatan yang diberikan kepadanya oleh teknik keturunan dewa memang besar, tetapi bebannya juga sangat besar. Sosok putih susu itu tidak menggunakan light speed flash lainnya, karena dia tidak tahan jika dia menggunakan kemampuan lain untuk lebih memperkuat dirinya. Pada saat itu, Long Hao Chen tidak dapat terus menekan niat pedangnya, yang menyebabkan seluruh aula bergetar hebat dalam cahaya yang kuat. Orang dapat melihat bahwa langit-langit, dinding, dan lantai mulai retak, dan penghalang pertahanan runtuh satu demi satu. Dan ini hanya karena terpengaruh oleh suatu aura. Semacam suara aneh bergema saat bersentuhan dengan layar cahaya, saat energi spiritual yang menyebar dalam bentrokan antara serangan dan pertahanan membeku dan terhenti pada saat itu juga. Dalam sepersekian detik dari bentrokan antara serangan dan pertahanan kedua belah pihak, dia memutuskan bahwa ksatria ini jelas tidak berada pada langkah ke-8 dalam kekuatan, tetapi pada langkah ke-9, dia tahu karena tirai cahaya ini tidak hanya datang dari peralatan epic tier tetapi terutama berasal dari spiritual highway eksternal. Jadi ksatria esensi emas ini sebenarnya berada di langkah ke-9. Long Hao Chen akhirnya mengerti bahwa dia terlalu percaya diri. Itu benar, ksatria esensi emas bukanlah gelar yang terbatas pada ksatria tingkat ke-8. Mengapa ksatria esensi emas tidak bisa menjadi ksatria langkah ke-9? Lagi pula, bukan berarti setiap ksatria di tingkat ke-9 mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi. Kalah, Long Hao Chen menyadari kekalahannya sendiri. Dengan peningkatan budidayanya, dia merasakan kesenjangan antara langkah ke-8 dan ke-9. Jika musuhnya adalah iblis dari langkah ke-9, mungkin dia memiliki kesempatan untuk menemui jalan buntu melawan lawan itu. Tapi yang di depannya adalah ksatria penjaga dari langkah ke-9 dengan perisai di tingkat epik.
tingkat pertahanan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tembus, dan itu masih berlaku bahkan saat menggunakan dua peralatan di tingkat epik. Di tengah suara retakan yang keras, dua ledakan menghantam dinding yang mengelilingi seluruh lapangan latihan, menyebabkan sebagian besar dinding runtuh. Yang sangat mengejutkan Long Hao Chen dan Ksatria Jangkung, warna biru keemasan dan warna oranye itu mulai runtuh bersama dengan tirai cahaya yang membawa spiritual High Clan, saat retakan besar mulai muncul di sana juga. Energi spiritual Long Hao Chen sudah hampir habis, namun meski begitu, dia tanpa sadar mengangkat kedua tangannya, kedua pedangnya telah menghilang beberapa saat yang lalu karena kelelahan energi spiritualnya. Di lengan kirinya, cahaya oranye tiba-tiba muncul, perisai siput matahari dan bulan muncul di punggungnya demi membantu pertahanannya. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan yang aneh tiba-tiba menyinari Ksatria Jangkung itu, dipengaruhi oleh rasa kehadirannya yang tinggi. Long Hao Chen benar-benar tidak mampu menahan ledakan kekuatan yang keluar dari ksatria lainnya. Semburan kekuatan ini secara langsung menyebabkan seluruh energi spiritual di sekitarnya lenyap. Segera, Long Hao Chen merasakan cahaya biru yang kaya meroket. Di tengah ledakan besar, seluruh jalur gunung penahan naga bergetar, dan semua orang yang hadir menatap ke arah mereka. Ledakan dahsyat ini diawali dengan munculnya cahaya biru tua yang membubung ke angkasa, fluktuasi energi spiritual yang sangat merusak memenuhi pandangan semua penonton. Segera, sinar biru keemasan yang sangat besar menerobos langit, menghancurkan cahaya biru tua itu menjadi beberapa bagian. Cahaya biru keemasan itu tetap melayang di udara, segera memenuhi udara dengan esensi cahaya yang pekat. Saat melihat pancaran cahaya biru keemasan ini, para prajurit dari Dragon Resisting Mountain Pass semuanya bersorak kegirangan. Ini karena pancaran cahaya biru keemasan keluar dari singgasana raksasa. Tahta itu tingginya lebih dari 30 meter, berwarna emas, dan dihiasi dengan batu safir megah yang tak terhitung jumlahnya. Di antara safir-safir ini, ada yang dalam, ada yang dangkal, ada yang transparan, ada yang warnanya dalam. Namun semuanya, tanpa kecuali, tampak memancarkan aura keteraturan dan disiplin. Bentuk bulan seperempat berwarna biru dapat dilihat di atas singgasana ini, dan lingkaran cahaya biru menyebar keluar dari singgasana tersebut. Fluktuasi energi spiritual yang memancar darinya sepertinya membuat semua penonton terdorong untuk sujud di depannya. Ya, itu adalah tahta ketertiban dan hukum ilahi, salah satu dari 6 tahta ilahi di tangan kuil ksatria. Di stadion area latihan dan area sekitar di atas kuil ksatria telah menjadi reruntuhan, tapi tidak ada jejak asap atau uap yang terlihat naik ke udara. Ksatria Jangkung itu berdiri di area yang sama seperti sebelumnya. Ksatria Jangkung ini tidak lain adalah ksatria ketertiban dan hukum ilahi, ksatria pengendali ilahi Long Tianying. Dengan kilatan cahaya terang, Yang Hao Han muncul di samping Long Tianying, dengan senyuman agak aneh di wajahnya. Bagaimana kabarnya Long Tua? Long Tianying menjawab, bukannya kamu tidak melihat semuanya? Apa pendapatmu mengenai masalah ini? Yang Hao Han menjawab, anak muda ini sebenarnya memiliki 3 peralatan epic tier. Apa yang bisa saya katakan? Tetap saja, beruntung dia tidak menang melawanmu. Cepat pergi, kalau tidak aku tidak akan bisa membodohinya lagi. Long Tianying menggelengkan kepalanya, saya adalah ksatria ketertiban dan hukum ilahi. Jangan bilang kamu ingin seseorang setingkat dengan saya melakukan penipuan. Kita bisa memutuskan jalannya sebagai penggantinya, tapi ini belum tentu merupakan sesuatu yang baik baginya. Sebenarnya, dia sudah memenuhi syarat untuk menggunakan Epic Tier Gold Essence Foundation Armor. Jika bukan karena aku meminjam kekuatan dari tahta ilahi untuk menggunakannya di udara, aku khawatir setidaknya setengah dari kuil ksatria kita akan hancur. Namun meski begitu, niat pedangnya menembus pertahananku dan berhasil melukaiku. Jika ksatria emas murni ada di sini menggantikanku, hasil akhirnya kemungkinan besar adalah kedua belah pihak akan terluka. Yang Hao Han melihat ke bawah. Apakah Anda mengatakan bahwa kita harus menganggap dia lulus? Long Tianying mengangguk, daripada kita mengabulkannya, dia melewatinya dengan kekuatannya sendiri. Yang tua, katakan padaku, bukankah keluarga Long saya sudah memiliki 3 ksatria ilahi, membuat rekor sejarah baru? Yang Hao Han menjawab, apakah Anda sengaja memprovokasi saya? Lagi pula, anak ini belum menjadi ksatria ilahi. Long Tianying menjawab sambil tertawa, bukankah ini hanya masalah waktu? Akibat dari bentrokan destruktif tersebut memunculkan reruntuhan, namun pertahanan besar dari perisai matahari ilahi dari matahari dan bulan sudah cukup untuk mempertahankannya hampir seluruhnya. Meskipun karena kondisi yang melemahkan setelah penggunaan teknik keturunan dewa,
dia sekarang berada dalam kesakitan yang luar biasa dan tidak mampu mengerahkan sedikit pun kekuatan. Pilar cahaya keemasan lembut muncul entah dari mana, mendarat di tubuh Long Hao Chen, di tengah-tengahnya, 6 malaikat emas perlahan turun, berkumpul mengelilingi tubuhnya. Segera, Long Hao Chen dibersihkan oleh aliran energi spiritual yang hangat, entah karena kelelahan tubuhnya atau kekosongan energi spiritualnya, kedua masalah tersebut lenyap dengan kecepatan yang menakutkan. Pelukan malaikat, keterampilan ksatria penjaga langkah ke-9, memiliki kemampuan penyembuhan dan pemulihan yang hebat, sekalipun seseorang hanya memiliki tulang yang tersisa, selama masih ada nafas, keterampilan ini dapat mempertahankan nyawanya, belum lagi Long Hao Chen yang hanya dalam kondisi kelelahan. Cahaya biru keemasan menyebar di langit, lalu menyatu di dalam tubuh Long Tianying. Jika Long Hao Chen tidak dapat menyebutkan identitas lelaki tua yang berdiri di samping Yang Hao Han saat ini, dia tidak akan cocok menjadi seorang ksatria. Dia berlutut di tanah. Long Hao Chen menyapa ksatria ilahi senior. Long Tianying menjawab, berlututlah dengan kedua lututmu dan kemudian benturkan kepalamu ke tanah beberapa kali. Long Hao Chen memulainya. Long Tianying dan Yang Hao Han sudah berada tepat di depannya. Long Tianying berpura-pura marah. Apakah kamu tidak mau, bocah kecil, aku kakekmu, tanpa lelaki tua ini, apakah kamu akan dilahirkan? Kakek Long Hao Chen tampak heran. Dia awalnya memiliki beberapa pertanyaan mengenai alasan mengapa target uji coba Gold Foundation Armor-nya adalah seorang ksatria ilahi, salah satu dari 3 keberadaan maha kuasa di kuil ksatria. Tapi sekarang, ksatria ilahi tua ini memberitahunya bahwa dia adalah kakeknya. Hal ini membuat Long Hao Chen benar-benar bingung untuk sesaat. Tampak bingung, Long Hao Chen melihat ke Yang Hao Han di dekatnya. Yang Hao Han mengangguk padanya, memang, dia adalah kakekmu Long Tianying, ksatria ilahi lainnya dari kuil ksatria kita. Keluargamu memiliki beberapa aturan yang mengatakan bahwa keturunannya harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Bagi ayahmu, hal yang sama juga terjadi padamu. Dan sepertinya keluarga Long kalian benar-benar akan memiliki 3 ksatria ilahi. Jadi dia sebenarnya punya kerabat lain, bukan hanya ayahnya, tapi bahkan kakeknya juga. Kakek Long Hao Chen mundur sebelum berlutut lagi di tanah, 3 kali membenturkan kepalanya ke tanah karena rasa hormat. Long Tianying memiliki tampilan yang rumit, saat dia sekali lagi meminjamkan tangannya untuk mendukung Long Hao Chen, kalau saja iblis tidak ada. Tanpa mereka, lelaki tua ini akan menyingkirkan peraturan keluarga yang aneh ini. Jadi bagaimana jika kita sedikit memanjakan keturunan dari keluarga Long kita? Namun hal ini tidak bisa dilakukan sekarang. Bakat datang dengan tanggung jawab dan tugas. Nak, terima kembali rasa hormatmu. Kakekmu sulit menerimanya. Saya tidak pernah memberimu apapun, dan kakek yang tidak memenuhi syarat ini bahkan tidak dapat melakukan apapun untuk membantu jalan masa depanmu. Long Hao Chen menunduk, dan tetap diam. Seperti yang dikatakan, darah lebih kental dari air. Itulah alasan mengapa dia bersujud di depan Long Tianying. Tapi bisakah dia mengatakan bahwa dia tidak punya keluhan sama sekali? Sebelum ayahnya menemukan mereka, kehidupan seperti apa yang dulu dia dan ibunya jalani? Apa rasa sakit mereka? Bahkan sekarang, semua kemampuan yang dia diperoleh melalui kekuatannya sendiri. Kakek kata ini asing baginya. Tidak ada kebencian, tapi dengan cara yang sama, tidak bisa dikatakan ada cinta kekeluargaan padanya. Yang Hao Han meletakkan tangannya di bahu Long Tianying, menggelengkan kepalanya ke arahnya. Oke, mari kita kesampingkan masalah ini. Hao Chen, kakekmu bertindak sebagai lawan ujianmu demi menguji kekuatanmu. Setelah beberapa diskusi, kami sepakat bahwa kamu lulus ujian. Long Hao Chen terkejut, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, tapi aku kalah. Yang Hao Han tertawa kecil, apakah kalah di depan ksatria ilahi adalah hal yang memalukan? Penampilanmu sudah menggemparkan. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu akan menjadi ksatria esensi emas murni. Setelah mencari tunggangan baru di Gunung Suci Ksatria, kamu dapat memulai misi mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Ya, Long Hao Chen tampak terkejut, meluruskan postur tubuhnya sebagai reaksi. Yang Hao Han dengan tegas melanjutkan, namun, saya harus menetapkan aturan dasar untuk kamu ikuti. Kamu telah bertarung berkali-kali melawan iblis, jadi pasti ada beberapa pusat kekuatan iblis yang akrab dengan gaya bertarungmu, dan pengetahuan tentang beberapa kemampuanmu harus menyebar di antara barisan mereka. Oleh karena itu, kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan identitasmu. Pertama-tama kamu tidak bisa sembarangan menggunakan pedang gandamu, dan hal yang sama berlaku untuk tungku spiritualmu. Kedua fitur ini terlalu mencolok. Selain itu,
Kamu harus tetap mengenakan baju besi lengkap di medan perang kapan saja dan menyembunyikan wajahmu. Juga, hindari menggunakan kemampuan pribadimu yang diketahui oleh musuh, mengerti? Long Hao Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yang Hao Han menyatakan, kamu harus tahu bahwa jika identitasmu bocor, kemungkinan besar akan menyebabkan Kaisar Dewa Iblis, Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang bereaksi. Pada saat itu, bencana pasti menimpa kuil ksatria kita. Jika kamu ingin hari di mana kamu bisa bersatu kembali dengan rekan-rekanmu datang, kamu harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Iya senior, Long Hao Chen menjawab secara formal. Yang Hao Han menjawab, baiklah, istirahatlah, mulai sekarang, kamu akan menjadi ksatria esensi emas murni ke-12 di kuil ksatria, hanya 12 armor emas murni kami yang berada di tingkat epik. Datanglah menemuiku besok pagi untuk mengambil perlengkapan tempurmu, lalu aku akan mengatur keberangkatanmu ke tempat suci ksatria.